Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi pengembangan bahan ajar audio beranggotakan Silawati Rizka dan Nur Latifah Humairo. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian bahan ajar audio. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Audio berasal dari kata audible, yang artinya suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Menurut Arif S. Sadiman, bahan ajar audio adalah bahan ajar untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bahan ajar audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik agar mampu menguasai kompetensi tertentu dalam pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar audio. Nah, bahan ajar audio ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Sifat komunikasinya hanya satu arah. Sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Pesan informasi atau program terikat dengan jadwal siaran pada jenis media radio. Adapun jenis-jenis bahan ajar audio yaitu piringan hitam atau PH, kaset, CD dan DVD, MP3, audio digital, dan radio dan audio streaming. Piringan hitam, alat ini memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piring hitam adalah gramofon. Kaset, alat penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi 1 jam di setiap sisinya. CD dan DVD, sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. CD dan DVD dapat menyimpan file lebih banyak dari kaset. MP3, MP3 merupakan salah satu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player atau iPod. Audio digital, AVI merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar alat ini adalah iPod. Radio dan audio streaming. Melalui radio streaming, kita dapat mendengarkan materi siaran secara langsung atau live dengan mengakses via internet. Kegunaan bahan ajar audio dalam pembelajaran. Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Fungsi lain dari media audio adalah sebagai alat bantu bagi para pendidik. Karena sifatnya hanya sekedar membantu, maka dalam pemanfaatannya membutuhkan bantuan metode atau media lain, sehingga dapat lebih membantu keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Sujana, media audio akan sangat membantu dalam kegiatan
1. Pengajaran musik literally, pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Pengajaran bahasa asing, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan, paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. Bagian E. Unsur-unsur bahan ajar audio. Unsur-unsur bahan ajar audio berbentuk kaset atau PH atau CD yaitu meliputi 5 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, dan penilaian. Unsur-unsur bahan ajar audio berbentuk radio yaitu juga meliputi 5 komponen seperti jenis bahan ajar audio pertama. Akan tetapi yang membedakan komponen yang terdapat pada bahan hanya ada 2, yaitu judul dan informasi pendukung. Bagian F. Langkah-langkah pembuatan bahan ajar audio. Pembuatan bahan ajar audio berbentuk kaset atau PH atau CD. Yang pertama, judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua, petunjuk penggunaan kaset atau PH atau CD dimaksudkan agar kaset atau PH atau CD mudah digunakan. Yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik dalam bentuk tertulis yang kemudian direkam dalam pita kaset atau PH atau CD. Yang keempat, tugas-tugas ditulis dalam lembar kertas lain, misalnya berupa tugas mendengarkan dan menjawab pertanyaan. Yang kelima, penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan, yaitu sewaktu mereka menirukan apa yang mereka dengar. Pembuatan bahan ajar audio berbentuk radio. Yang pertama, judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua, petunjuk pemanfaatan radio dimaksudkan agar siswa tahu bagaimana cara menggunakan radio sebagai bahan ajar. Yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik dalam bentuk tertulis yang kemudian dibacakan atau diputar dengan pita kaset pada program siaran radio. Yang keempat, tugas-tugas ditulis dalam lembar kertas lain. Yang kelima, penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan, yaitu sewaktu mereka menyusun laporan. Yang keenam, berbagai sumber belajar yang dapat memperkarya materi, misalnya buku majalah, internet, jurnal hasil penelitian sebagai bahan dalam membuat program radio. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.